Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rizvianita dari kelas AK 801. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah spesial topik in accounting. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah analisis terhadap pengakuan pendapatan, pajak, dan kinerja keuangan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan PT Pantai Indah Kapuk II Tbk atau biasa disingkat dengan PANI. Adapun presentasi kali ini akan membahas 3 pokok besar. Yang pertama yaitu pendahuluan berupa overview, yang kedua pembahasan materi berupa pendapatan, biaya, pajak, dan analisis laporan keuangan, dan juga ada pembahasan soal tentang profil masing-masing perusahaan dan pengakuan pendapatan juga analisis laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Baik, kita mulai dari pendahuluan, yaitu berisi overview. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi laba yang didapat. Laba selisih antara pendapatan dan beban yang menghasilkan jumlah pendapatan lebih besar dari beban. Sedangkan rugi adalah selisih pendapatan dan beban yang menghasilkan nilai pendapatan lebih kecil dari beban. Dalam PSAK 23 ini diatur mengenai metode pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan. Perbedaan penggunaan metode pengakuan suatu periode akan berpengaruh pada laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan dengan jenis usaha yang berbeda seringkali menggunakan metode pengakuan pendapatan yang berbeda. Contohnya, perusahaan real estate mencatatkan penghasilan ketika properti yang dipasarkan terjual, yaitu saat pembayaran diserahkan penuh oleh pembeli atau pihak bank sebagai penjamin pembiayaan, pembelian memberikan kredit dan melakukan pembayaran ke perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan jasa, pendapatan sering diakui secara berkala sesuai progres pelaksanaan proyek atau pemberian jasa. Perbedaan waktu pengakuan laba rugi perusahaan juga berpengaruh pada pajak yang akan ditanggung perusahaan. Perbedaan yang timbul dinyatakan dalam perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Hal ini sebagai akibat dari perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Selanjutnya, dalam presentasi kali ini ada 3 pokok masalah, yaitu tentang bagaimana pengaruh perbedaan pengakuan pendapatan antara perusahaan Garuda dan juga perusahaan PANI. Yang kedua, pengaruh perbedaan pengakuan pendapatan terhadap pajak pada perusahaan PT Garuda dan PT PANI. Yang ketiga, bagaimana analisis laporan keuangan dari PT Garuda dan PT PANI di tahun 2023. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu berupa pembahasan materi yang berisi pendapatan, pajak, biaya, dan juga analisis laporan keuangan. Kita mulai dengan pendapatan yang dituangkan dalam PSAK 23. Dalam PSAK 23 disebutkan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan dalam suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan juga harus diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Kriteria pendapatan yaitu yang pertama aliran masuk atau kenaikan. Selanjutnya ada kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentra yang menerus. Yang ketiga ada suatu entitas, ada produk perusahaan, ada pertukaran produk, ada penyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk, dan juga mengakibatkan kenaikan ekuitas atau untung. Selanjutnya, pengakuan. Pengakuan merupakan pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan jika memenuhi kualitas terukur atau measurability dan keterandalan atau reliability. Kriteria pengakuan. Terdapat perbedaan pengakuan pendapatan antara penyerahan jasa dan juga penjualan barang. Perbedaan pengakuan pendapatan antara penyerahan jasa dan juga penyerahan barang. Yang pertama, untuk penyerahan jasa, itu jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan. Ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi
Dan biaya untuk menyelesaikan transaksi dapat diukur dengan andal. Yang terakhir, pengakuan pendapatan dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi itu sering disebut sebagai metode presentase penyelesaian. Sedangkan untuk pendapatan atas penyerahan barang, itu perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif dalam barang yang dijual. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut, dan biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Dalam pendapatan, kita juga sering mengenal tentang adanya pendapatan kontrak jangka panjang, yaitu merupakan kontrak pelanggan berupa perjanjian antara perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan memproses pembayaran baik secara berkala maupun lunas kepada perusahaan. Dalam PSAK 72 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak pelanggan. Kontrak dianggap ada apabila dapat ditagih, hak atas barang dan jasa, dan jangka waktu pembayaran dapat diidentifikasi, mengandung substansi komersial, masing-masing pihak sepakat dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya. PSAK 72 ini mengharuskan entitas mengukur pendapatan dari kontrak pelanggan berdasarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang dan jasa yang dijanjikan. Perusahaan juga harus menentukan kewajiban dari pelaksanaan kontrak. Kewajiban pelaksanaan berkaitan dengan pengalihan kepada pelanggan, yaitu atas suatu barang atau jasa. Selanjutnya, kita masuk ke pengakuan pendapatan sektor properti. Yang pertama, perkembangan properti di Indonesia ini sangat pesat ya, menggeser tujuan pembelian properti dari kepemilikan aset untuk rumah atau tempat tinggal menjadi sebuah investasi. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan kenaikan nilai dan tidak untuk digunakan dalam hal dijual atau dalam kegiatan sehari-hari, serta digunakan dalam produksi, yaitu ini berdasarkan Ikatan Akuntansi di 2011. Sedangkan dalam PSAK nomor 44 menjelaskan bahwa perusahaan pengembang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pengembangan real estate. Pendapatan perusahaan properti didapat dari penjualan unit tanah dan bangunan maupun tanah kafling. Adapun pengakuan pendapatan perusahaan properti harus mengacu pada PSAK nomor 44, bahwa pengakuan penjualan unit real estate dapat diakui dengan beberapa metode, antara lain metode akrual penuh atau full accrual method, metode deposit atau deposit method, dan metode presentase penyelesaian atau percentage of completion method. Metode pengakuan pendapatan dalam PSAK 44 ini harus disesuaikan dengan jenis perusahaan. Setelah materi pendapatan, kita akan sedikit mengulas tentang materi biaya. Biaya ini merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya yang dikeluarkan dapat mencakup pembelian bahan baku, pembelian persediaan, tenaga kerja, produk, peralatan, perawatan, sewa, dan layanan atau lainnya. Jenis biaya berdasarkan objeknya itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berdasarkan fungsinya, biaya ini dibagi menjadi tiga, yaitu biaya produksi, pemesanan, pemasaran, dan juga biaya administrasi dan umum. Sedangkan jenis biaya berdasarkan kegiatan dan volumenya itu dibagi menjadi biaya variabel dan juga biaya tetap. Selanjutnya, jenis biaya berdasarkan pembebanannya itu ada biaya untuk pengeluaran modal dan juga biaya untuk pengeluaran penghasilan. Ada juga biaya lainnya berupa biaya operasional, biaya peluang, biaya hangus, dan juga biaya terkendali. Berdasarkan akuntansi fiskal, tidak semua biaya secara akuntansi ini ya, tidak berdasarkan akuntansi fiskal,
Tidak semua biaya dalam akuntansi komersial ini bisa diakui secara fiskal. Koreksi fiskal positif biasanya ini terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya kita masuk ke pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berdasarkan Undang-Undang KUP. Adapun jenis pajak itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak bea materai, dan juga pajak daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan materi pajak yaitu pada pajak penghasilan. Adapun pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan itu yaitu subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Objek pajak itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, itu ada beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, PPh Pasal 25 atau 26, Pasal 29, dan juga PPh Pasal 4 Ayat 2. Adapun sistem pajak di Indonesia yaitu menggunakan sistem self-assessment. Penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak itu merupakan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara atau 3M, biaya yang dapat dikurangkan secara tarif PPh berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu tarif PPh orang pribadi, tarif pajak untuk pajak penghasilan orang pribadi menggunakan tarif pajak progresif. Sedangkan untuk tarif pajak PPh badan, yaitu besarnya tunggal sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Namun diatur lain dalam pasal 31E Undang-Undang PPh bahwa apabila wajib pajak badan mempunyai peredaran usaha sampai dengan 50 miliar, maka akan diberikan fasilitas pengurangan pajak sebesar 50% dari tarif pajak normalnya untuk bagian penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 M. Sedangkan sisanya tetap akan dikenakan pajak sebesar 22%. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang analisis laporan keuangan. Menurut Sujarweni, tahun 2019, analisis laporan keuangan adalah salah satu cara yang bisa dimanfaatkan sebagai penilaian kemampuan kerja suatu perusahaan. Apakah perusahaan tersebut berada dari keadaan baik-baik saja atau tidak? Analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan analisis common size maupun analisis rasio keuangan. Pada presentasi ini, saya memfokuskan pada analisis common size, yaitu analisis dengan membandingkan angka-angka, baik dalam laporan laba rugi maupun neraca perusahaan. Saya juga akan membahas pada analisis common size, yaitu berfungsi sebagai mempermudah pembaca laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca. Selanjutnya masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pembahasan soal. Di sini saya akan membahas dari masing-masing perusahaan, yaitu PT Garuda Indonesia dan juga PT Pantai Indah Kapuk II. Baik, kita mulai dari PT Garuda Indonesia terlebih dahulu ya. PT Garuda Indonesia Persero Tbk merupakan BUMN yang kegiatan usahanya meliputi angkutan udara, pengurusan kargo, dan jasa penunjang angkutan udara. Garuda Indonesia saat ini telah melayani 15 rute penerbangan internasional dan 48 penerbangan domestik.
Jumlah penerbangan yang dilakukan mencapai 600 penerbangan setiap hari. Garuda Indonesia saat ini mengoperasikan sekitar 210 armada pesawat yang terdiri dari Citylink sebanyak 58 armada dan Garuda sebanyak 144 armada. Pada tahun 2018, Garuda ditempa permasalahan berupa manipulasi laporan keuangan atau biasa disebut financial shenanigans. Manipulasi laporan keuangan ini dilakukan terhadap akun pendapatan. Besarnya biaya dan kecilnya pendapatan membuat kondisi keuangan perusahaan selalu merugi. Sampai pada tahun 2020, perusahaan Garuda ini digugat di pengadilan niaga karena tidak mampu melunasi hutangnya. Direktur utama dan para jajarannya mulai melakukan upaya perbaikan, mulai dari pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, pengajuan usulan perdamaian pada semua kreditur, dan juga melakukan restrukturisasi hutangnya. Selain itu, perusahaan juga menerima dana penyertaan modal negara atau PMN senilai 7,5 triliun sebagai dukungan pemerintah terhadap langkah penyihatan kinerja Garuda sebagai National Flag Carrier. Untuk pengakuan pendapatan, Garuda ini mendapatkan pendapatan dari berbagai jenis ya. Yang pertama itu dari pendapatan jasa penerbangan dalam negeri dan juga luar negeri. Ada juga penghasilan dari kargo, pendapatan dari perbaikan dan jasa pemeliharaan, pelayanan penerbangan, jasa boga, biro perjalanan, dan lain-lain. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan identifikasi kontrak dengan pelanggan dan kewajiban pelaksanaan kontrak untuk penyerahan kendali atas barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan. Berdasarkan persyaratan dalam kontrak, pendapatan diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, yaitu saat pengendalian barang atau jasa dijanjikan telah berpindah kepada pelanggan. Berikut sedikit cuplikan dari laporan keuangan perusahaan Garuda di tahun 2022 dan 2023. Terlihat ada kenaikan pendapatan dari penerbangan penumpang, sedangkan untuk kargo dan dokumen mengalami penurunan. Untuk penerbangan haji tidak terjadwal atau penerbangan tidak terjadwal untuk haji juga mengalami peningkatan yang cukup besar ya. Namun di pos-pos lain ada penurunan berupa penurunan pendapatan dari kargo, charter, dari pemeliharaan, ada juga dari fasilitas dan yang mengalami penurunan, dari transportasi juga mengalami penurunan. Namun secara global pendapatan usaha di 2023 ini jauh lebih baik ya daripada di tahun 2022. Selanjutnya untuk pendapatan diterima di muka juga ada sedikit penurunan dibandingkan di tahun 2022. Itu dari jasa penerbangan terjadwal, program frequent flyer, dan juga lain-lainnya. Pendapatan diterima di muka merupakan jumlah pembayaran yang diterima dari penjualan tiket pesawat, agen penjualan mileage, Garuda Miles, penjualan kargo, dan pendapatan ditangguhkan lainnya. Pendapatan diterima di muka akan dicatat sebagai pendapatan ketika jasanya sudah diberikan. Berdasarkan kutipan laporan keuangan ini, sudah benar bahwa perusahaan akan mencatatkan sebagai pendapatan ketika memang jasanya sudah diberikan. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda, adapun pendapatan atas penerbangan berjadwal dan tidak terjadwal diakui pada saat penerbangan telah dilakukan, di mana pada saat tersebut kewajiban pelaksanaannya sudah terpenuhi. Yang kedua, uang yang diterima dari pembelian tiket dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas jangka pendek hingga tiket digunakan atau kadaluarsa. Pendapatan breakage atau tiket terjual dan tidak terbang pada tanggal penerbangan diakui pada tanggal penerbangan.
Pendapatan jasa perbaikan, overhaul pesawat, dan jasa pemeliharaan ini diakui dalam suatu periode waktu selama jasa diberikan dengan pengukuran kemajuan jasa. Sedangkan untuk aset kontrak itu diakui ketika imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak atau pendapatan diterima di muka diakui ketika imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Selanjutnya, untuk pendapatan jasa, perhotelan, jasa boga, biro perjalanan, dan jasa sistem komputerisasi reservasi, serta jasa lain yang berhubungan dengan penerbangan akan diakui sebagai pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, yaitu pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Pada tahun 2023 sudah melakukan pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 23. Hal ini berbanding terbalik pada kasus salah penyajian laporan keuangan di tahun 2018. Setelah ditelisik, ternyata pada tahun 2018, perusahaan ini melakukan pengakuan pendapatan terlalu dini. Kontrak dengan Mahata yaitu berupa kompensasi pemasangan in-flight entertainment itu bertentangan dengan PSAK 72 yang harusnya melewati 5 tahapan pengakuan pendapatan. Transaksi dengan Mahata ini belum memenuhi kriteria atau tahapan tersebut. Tujuannya, hal tersebut dilakukan untuk window dressing atau perbaikan laporan keuangan, sehingga terlihat kinerjanya itu baik. Selanjutnya, analisis terhadap laporan pendapatan usaha ya. Ada kenaikan pendapatan usaha di 2023 sebesar 39,83% dibanding tahun 2022. Namun, laba bersih perusahaan menurun. Hal ini disebabkan adanya lonjakan penghasilan lain-lain di tahun 2022. Namun terjadi penurunan di 2023. Diketahui pada 2022 perusahaan ini mencatatkan keuntungan restrukturisasi pembayaran sebesar 1,38 M US dollar dan pendapatan dari restrukturisasi hutang sebesar 2,85 M US dollar. Sedangkan dari analisis common size yang saya lakukan terhadap laporan keuangan dari 2017 dan sampai dengan 2023 tercermin seperti ini ya. Beban usahanya semakin mengecil sampai dengan di tahun 2023. Kemudian labanya itu baru dicatatkan laba di tahun 2023. 2019 ada laba namun sangat kecil. Kemudian penghasilan atau beban lainnya itu juga mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2023. Di tahun 2022 ini ada kenaikan penghasilan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu berupa restrukturisasi hutang. Laba sebelum pajak di tahun 2022 otomatis akan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Namun di tahun 2023 ini sedikit perbaikan ya, karena tidak ada pendapatan lain berupa restrukturisasi hutang. Beban pajak penghasilan otomatis akan membesar di tahun 2022. Kemudian laba bersih dari operasi lanjutan di tahun 2022 karena ada pendapatan lainnya tadi otomatis masih besar ya, karena ada pendapatan anomali yang tidak berkelanjutan. Namun di 2023 ini mulai dicatatkan laba yang cukup lumayan dibandingkan di tahun 2017 sampai 2021. Berikut, atas kenaikan laba perusahaan, seharusnya ini memang berbanding lurus dengan kenaikan pajak yang terutang. Hal ini karena penghasilan kena pajak dihitung dari pengurangan laba kotor dengan biaya secara fiskal. Tahun 2019 dan 2020 ternyata perusahaan ini dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Perusahaan mengajukan upaya hukum atas SKP tahun 2019 dan 2020 untuk mengurangkan pajak terutang. Alhasil nih di 2023,
perusahaan memperoleh pembebasan penalti atas SKP PPN dan PPh tahun 2020 dengan total yang cukup besar, yaitu 90,54 M. Oleh karenanya, perusahaan mencatatkan manfaat pajak di tahun 2023 sebesar 0,6%, sedangkan beban pajak di tahun 2022 yaitu sebesar 9,5%. Berikut sedikit gambaran dari kinerja laporan keuangan perusahaan. Ada income statement yang mengalami lonjakan pendapatan yang cukup besar ya di tahun 2022. Di tahun 2023 penurunan karena penghasilan restrukturisasi tadi sudah tidak ada. Ada juga dari earning. Di tahun 2022 IPS sedikit tipis, namun di 2022 jauh lebih baik ya. Namun jika dibandingkan 2021, 2023 cukup oke. Selanjutnya ada cash flow. Nah, terkait dengan debt to equity ratio dari laporan keuangan ini terlihat kinerja perusahaan mengalami perbaikan meskipun belum memuaskan. Terlihat dari DER perusahaan tahun 2023 sebesar 605,08%, yang berarti utang perusahaan jumlahnya jauh melebihi ekuitas yang dimiliki. Sebagai perusahaan jasa, liabilitas merupakan hutang yang dilakukan perusahaan, bukan karena penundaan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan atas penjualan tiket tadi diakuinya kan dalam periode yang lebih cepat ya. Setelah tiket hangus atau terpakai langsung diakui sebagai pendapatan. Otomatis harusnya tidak timbul liabilitas dari uang muka, melainkan ini murni liabilitas dari utang yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, investor ini sebaiknya harus berhati-hati dalam dan terus memantau kinerja Garuda Indonesia jika berniat melakukan investasi seperti pembelian saham dan lainnya. Investor juga diharapkan jeli dalam membaca dan menelusuri sumber-sumber pendapatan dari perusahaan. Apakah pendapatan yang diterima ini murni dari kegiatan operasi atau hanya akibat dari aksi korporasi, yaitu berupa restrukturisasi hutang yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke perusahaan yang kedua, yaitu PT Pantai Indah Kapuk II atau biasa disebut PANI ya. Saya sebut PANI agar lebih singkat. Pada tanggal 9 Agustus 2023, PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk mengumumkan rencana right issue untuk mengakuisisi lahan tambahan di PIK 2. Akuisisi ini berhasil dilakukan dengan perolehan lahan seluas 762 hektar yang terletak di PIK 2. Setelah akuisisi perusahaan mengubah nama menjadi PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI. Selain itu juga mengubah sektor usahanya yang dulunya produsen kemasan kaleng menjadi perusahaan properti. Bahkan saat ini mendapat gelar sebagai Raja Properti di Indonesia. PT PANI ini merupakan emiten properti dengan market cap terbesar di BEI. Adapun pendirinya yaitu Agung Sedayu Group, yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebagai perusahaan properti, PANI mempunyai beragam profil pembeli tentunya. Ada pembeli yang melakukan pembelian secara cash keras, ada yang melakukan pembelian secara sistem kredit. Perbedaan ini akan menimbulkan perbedaan pencatatan pendapatan pada. Adapun untuk pengakuan pendapatan dari perusahaan properti yaitu penghasilan diperoleh dari penjualan kafling tanah, rumah tinggal, dan juga rumah kantor. Pengakuan pendapatan dari penjualan persediaan akan diakui pada saat persediaan diserahkan kepada pelanggan, atau perusahaan telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan persediaan secara signifikan kepada pelanggan. Berdasarkan PSAK 72, perusahaan ini mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Adapun pendapatan lainnya ini merupakan pendapatan atas denda, keterlambatan pembayaran, angsuran, dan ganti nama kepemilikan properti. Selanjutnya untuk penjualan barang jadi, perusahaan dari penjualan barang jadi ini akan diakui saat pengendalian barang telah berpindah ke pelanggan.
Untuk penjualan jasa, ini akan ketika jasa itu diberikan dan kewajiban pelaksanaan dipenuhi berdasarkan kesepakatan pelanggan, maka pendapatan akan diakui. Untuk penjualan real estate, ini akan diakui pada saat serah terima aset yang dibuktikan dengan surat serah terima. Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka semua pembayaran yang diterima dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan. Berdasarkan hal tadi, maka pencatatan penerimaan kas tidak serta-merta dianggap perusahaan sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan pelanggan belum melunasi seluruh pembelian properti dari perusahaan. Kas dari pembayaran DP dan juga cicilan akan dicatat sebagai uang muka pelanggan. Akibat pencatatan ini, maka peningkatan liabilitas dibandingkan dengan pendapatannya. Artinya, liabilitas sebagai uang muka pelanggan itu, maka liabilitas akan naik, sedangkan pendapatannya ini belum akan naik karena belum dicatatkan sebagai pendapatan. Pendapatan akan dicatatkan ketika pengalihan tadi sudah dilakukan secara penuh. Selanjutnya, secara akuntansi, penggunaan metode ini sudah benar. Karena saat pelanggan membayar DP dan cicilan, perusahaan belum mampu mengestimasikan kapan pengalihan risiko kepada pelanggan. Selanjutnya berkaitan dengan pajak. Jika dikaitkan dengan perlakuan perpajakan, maka penerimaan uang muka pelanggan tidak akan mempengaruhi laba rugi, yang berarti tidak mempengaruhi besarnya pajak penghasilan dalam suatu periode. Pencatatan uang muka pelanggan akan menggeser pajak terutang ke periode di mana pelunasan dilakukan. Namun, dalam hal ini, atas penyerahan tanah dan bangunan, terutang PPh pasal 4 ayat 2. PPh ini akan dibayarkan ketika pengalihan aset dilakukan. Namun, PPN ini dikenakan pada tiap termin pembayaran karena prinsip PPN yaitu terutang mana yang lebih dahulu antara pembayaran atau penyerahan. Namun, prakteknya seringkali PPh pasal 4 ayat 2 ini sudah dibayarkan karena sudah masuk ke notaris tuntutan di dalam notaris, yaitu atas penyerahan tanah dan bangunan harus terutang pasal 4 ayat 2. Makanya notaris ini seringkali sudah memotong PPh 4 ayat 2, padahal seharusnya terutangnya saat terjadi pengalihan. Nah, kenaikan uang muka pelanggan dalam akuntabilitas ini akan mengakibatkan kenaikan debt to equity ratio atau DER. Hal ini karena adanya penundaan pengakuan pendapatan. Berbeda dari Garuda tadi, DER-nya besar memang murni dari hutang, sedangkan ini DER-nya besar karena penundaan pengakuan pendapatan yang dimasukkan pada uang muka pendapatan yang masuk dalam akun liabilitas. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 169 Tahun 2015 dinyatakan bahwa perbandingan utang dan ekuitas itu ditetapkan paling tinggi 4:1. Berikut sedikit cuplikan dari laporan liabilitas perusahaan di tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan laporan keuangan, besarnya DER tahun 2023 adalah 119,33%. Jika investor tidak jeli dalam membaca laporan keuangan, maka besarnya DER akan menjadi flagging dalam pengambilan keputusan. Padahal sebenarnya kenaikan ini bukan akibat kenaikan utang dari pihak lain, melainkan kenaikan uang muka pelanggan yang dicatat sebagai liabilitas. Nah, berdasarkan pendapatannya, pada tahun 2023 terdapat kenaikan pendapatan yang besar, sekitar 274%. Akun uang muka pelanggan jangka pendek terjadi kenaikan sebesar 64%, jangka panjangnya terjadi kenaikan 0,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa produk PAN ini benar-benar laku di pasaran. Terlihat dari kenaikan pendapatan dan uang muka pelanggan yang jatuh tempo jangka pendek. Pendapatan akan terdapat pengaruh positif antara pendapatan dan laba. Semakin tinggi tingkat pendapatan akan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.
Selanjutnya, analisis laporan keuangan berdasarkan common size di tahun 2021 sampai dengan 2023. Dari data terlihat bahwa kinerja PANI semakin membaik mulai di tahun 2022, yaitu sejak akuisisi. Pada tahun 2022, perusahaan melakukan akuisisi Pantai Indah Kapuk II. Jadi sektor usaha yang awalnya industri kaleng menjadi perusahaan properti. Perubahan ini ternyata membawa dampak yang baik bagi perusahaan. Laba sebelum pajak di tahun 2023 terlihat adanya kenaikan. Beban pajak yang meningkat di tahun 2023 dapat diindikasikan sebagai pajak dibayar di muka akibat dari kenaikan uang muka pelanggan. Perbaikan kinerja secara terus-menerus seharusnya menjadi indikasi positif bagi investor, baik untuk bekerja sama dengan perusahaan maupun atau untuk membeli saham dari PT PANI. Nah, berikut sedikit recap dari income statement, earning, dan juga cash flow. Terlihat ya lonjakan dari revenue di tahun 2023. Selanjutnya earning per share atau sahamnya, nilai sahamnya juga naik drastis di tahun 2023. Terkait dengan balance sheet, debt to equity ratio, terjadi kenaikan aset karena akuisisi lahan di Pantai Indah Kapuk II. Hasilnya itu juga naik tinggi akibat kenaikan liabilitas yang sebenarnya hanyalah uang muka pendapatan. Nah, dari kesimpulan presentasi atau tulisan saya, maka pengakuan pendapatan ini harus sesuai dengan PSAK. Berkaitan dengan pendapatan ada PSAK 23, PSAK 44, dan 72. Perbedaan jenis usaha, maka pengakuan pendapatan tentunya juga akan berbeda. PT Garuda Indonesia memperoleh penghasilan dari penjualan tiket yang dicatatkan sebagai pendapatan diterima di muka ketika tiket digunakan atau kadaluarsa. Pendapatan tersebut akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Saat penerbangan sudah dilakukan, maka uang muka akan disesuaikan menjadi pendapatan. Nah, jeda waktu antara pengakuan liabilitas jangka pendek dan pengakuan pendapatan ini kan cukup singkat ya untuk tiket. Makanya harusnya tidak ada lonjakan liabilitas yang tinggi akibat penundaan pengakuan pendapatan. Berbeda dengan PT PANI yang mencatatkan penghasilan jika risiko sudah dapat dialihkan kepada pelanggan yang dibuktikan dengan surat serah terima. Di mana kita tahu jika kita mencicil rumah itu tentunya temponya sangat panjang ya, bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Makanya pengakuan pendapatannya bisa saja terjadi dalam kurun waktu yang lama. Jika pelanggan hanya membayar DP dan juga cicilan, maka perusahaan akan mencatatkan sebagai uang muka dari pelanggan. Baru setelah pelunasan akan dilakukan penyesuaian. Perusahaan akan mengakui adanya pendapatan. Kenaikan laba perusahaan tentunya akan berpengaruh positif pada kenaikan pajak penghasilan. Hal ini karena penghasilan kena pajak dihitung tadi dari pengurangan laba kotor dengan biaya menurut fiskal. Dari analisis common size terhadap dua perusahaan dapat disimpulkan bahwa kinerja PT PANI lebih baik dibandingkan dengan PT Garuda Indonesia. PT PANI menunjukkan kenaikan laba dari tahun ke tahun yang sangat signifikan, berbanding terbalik dengan PT Garuda Indonesia yang masih berusaha memperbaiki kinerjanya dengan melakukan restrukturisasi hutang. Tapi kita doakan semoga PT Garuda Indonesia semakin membaik, terus melayani kebutuhan masyarakat di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.